Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Bapak Ibu sekalian. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia Inatim yang telah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi hasil studi pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini saya akan membawakan hasil studi saya yang berjudul kadar hambat dari rifampicin dan isoniazid terhadap Mycobacterium tuberculosis yang lebih rendah dibandingkan dengan kadar kritis atau critical concentration. Jadi selain kasusnya yang cukup tinggi serta penularan yang memang cukup tinggi di negara kita, masalah lain dalam pengobatan tuberkulosis adalah kegagalan pengobatan yang diakibatkan oleh yang pertama kepatuhan yang jelek, yang kedua adalah penghentian secara sepihak dari pasien sebelum pengobatan selesai, yang diakibatkan oleh efek samping atau pengobatan yang lama. Nah, kegagalan pengobatan yang diakibatkan oleh kedua kondisi tersebut sangat meningkatkan risiko terjadinya drug resistant TB atau TB kebal obat. Nah, untuk itu dari perspektif farmakologi, penting sekali untuk mengevaluasi parameter farmakodinamik dan farmakokinetik dari obat anti tuberkulosis. Diharapkan untuk mencapai efektivitas serta keamanan dari obat-obat anti tuberkulosis. Teorinya, semakin meningkat dosis yang kita berikan, maka meningkatkan risiko terjadi efek samping. Untuk itu, jika pada dosis lebih rendah yang dapat mencapai efektivitas yang sama, maka dosis yang lebih rendah ini akan lebih baik untuk kita pilih. Dari studi hewan coba didapatkan bahwa parameter eksposur sedang efektif untuk rifampicin dan isoniazid ini dijelaskan sangat terkait dengan rasio antara AUC dan per MIC atau Cmax per MIC. Jadi untuk itu parameter farmakokinetik seperti AUC atau Cmax maka harus dikaitkan dengan MIC dari masing-masing MIC dari bakteri yang menginfeksi. Hanya saja sampai sekarang belum didapatkan data epidemiologi untuk MIC ini dari masing-masing daerah, atau di setiap negara juga masih belum mendapatkan data-data tersebut. WHO sendiri telah menetapkan kadar kritis, yaitu kadar terendah yang dapat menghambat pertumbuhan 95% kuman MTB strain wild type. Nah, jika kita menggunakan metode MJIT, maka kadar kritis ini adalah 1 mg untuk rifampicin dan 0,1 mg untuk INH. Nah, kadar kritis inilah yang ditentukan yang digunakan di seluruh negara untuk menentukan apakah kuman dari penderita tersebut sensitif atau resisten terhadap regimen yang diberikan. Nah, hanya saja kadar kritis ini bisa saja berbeda di setiap kuman MTB berdasarkan populasi, letak geografis, juga termasuk ditentukan oleh strain dari MTB yang inspeksi di daerah tersebut. Hal ini akan mempengaruhi farmakodinamik serta farmakokinetik dari obat anti tuberkulosis yang digunakan di masing-masing daerah. Nah, beberapa studi dan 2 diantaranya di Indonesia menemukan bahwa ternyata pasien-pasien dengan kadar obat yang rendah ternyata dapat menunjukkan keluaran yang sama baiknya. Nah, pertanyaannya adalah apakah memang pada daerah tersebut memiliki kadar kritis yang berbeda sehingga berbeda patokannya dengan tetap oleh WHO. Nah, untuk itu kami melakukan pengukuran MIC dari rifampicin dan isoniazid dari 20 pasien TB paru, pasien baru di Kota Bandung. Kemudian juga membandingkannya dengan kadar kritis yang ditetapkan oleh WHO yang telah digunakan di Indonesia selama ini. Ini adalah metodologinya. Isolat MTB diambil dari 20 pasien TB paru kasus baru yang belum pernah mendapat pengobatan di Rumah Sakit Haji Rotin Sulu yang merupakan rumah sakit paru di Kota Bandung. Berlangsung mulai Januari sampai April 2021. Nah, penilaian MIC menggunakan metode MJIT di laboratorium mikrobiologi rumah sakit yang sama. Untuk rifampicin,
MIC ditentukan MIC dites atau diuji pada 3 kadar, yaitu kadar 1 mg yang merupakan eh, yang sebanding dengan kadar kritis, kemudian 0,5 mg per liter, serta 0,25 mg per liter. Artinya satu pada sebanding dengan kadar kritis dan 2 level di bawahnya. Demikian juga dengan isoniazid, MIC-nya diuji pada kadar 0,1, ini merupakan sebanding dengan kadar kritis, serta 2 kadar di bawahnya, yaitu 0,05 dan 0,25 mg per liter. Dan ini adalah hasilnya. Ini adalah baseline karakteristik pasien dari 20 pasien tersebut. Sebagian besar adalah laki-laki dengan rentang 18 sampai 66 tahun, dengan profil bakteriologis dari MTB-nya adalah sebagian besar 3 positif. Nah, kemudian untuk MIC sendiri didapatkan bahwa ternyata dari 20 pasien, seluruh pasiennya atau 20 pasien ini berada MIC pada nilai 0,25 mg per liter. Sementara untuk isoniazid, 19 pasien atau 95% di MIC berada pada 0,05 mg per liter. Sementara satunya sensitif pada 0,1 mg per liter. Nah, hasil tersebut bisa kami asumsikan bahwa termasuk bisa kami asumsikan merupakan hasil yang homogen. Jadi kurang lebih bisa merupakan gambaran sedikit gambaran dari MIC dari kuman-kuman MTB di Kota Bandung. Jadi meskipun cuma 20 sampel, ini merupakan suatu temuan yang mungkin harus dikaji lebih jauh lagi. Nah, jika kita bandingkan dengan studi-studi sebelumnya, rifampicin misal pernah dilakukan oleh Pancrevel di Jakarta, sedikit berbeda memang, yaitu di antara 4,6% isolat memiliki MIC di atas 1 mg, dan antara 46,5%-nya memiliki MIC antara 0,5 sampai 1 mg, serta 48,8%-nya di bawah 0,5 mg. Kemudian ada studi oleh Sigurdsha di Afrika, ternyata MIC di Afrika justru malah lebih rendah dibanding dengan ditemuan pada studi ini, yaitu 0,125. Sementara di India, MIC-nya lebih tinggi dari temuan ini dan mirip dengan critical concentration. Sedangkan untuk isoniazid, studi oleh Sigurdsha ditemukan bahwa MIC juga sama 0,05 mg per liter, sama persis dengan yang pada studi ini. Kemudian oleh Dusakar di India, MIC-nya lebih rendah, yaitu 0,25 mg per liter. Data-data tersebut mendukung asumsi atau perkiraan bahwa MIC dari obat-obat antituberkulosis terhadap MTB memang bisa saja berbeda di setiap negara atau bahkan di setiap daerah meskipun dalam negara yang sama. Nah, secara logika, bakteri dengan MIC-nya lebih rendah tentunya membutuhkan konsentrasi obat yang lebih rendah untuk menghambat pertumbuhan kuman tersebut. Nah, karena kita tahu MIC ini merupakan denominator dari rasio AUC per MIC atau Cmax per MIC, maka ketika MIC-nya menurun, otomatis exposure atau paparan obat tersebut akan bertambah. Nah, dengan demikian, untuk itu setiap regional atau setiap daerah hendaknya memiliki data MIC epidemiologis yang diukur dari waktu ke waktu. Ini dengan harapan bahwa di daerah tersebut kita dapat memberikan dosis yang tepat sesuai dengan kadar kritis di masing-masing daerah tersebut. Jadi tidak harus selalu menggunakan satu dosis untuk semua di seluruh dunia. Kesimpulannya adalah pertama bahwa ternyata kuman MTB pada studi ini memiliki MIC rifampicin isoniazid yang lebih rendah dibandingkan dengan kadar kritis dari WHO. Nah, konsekuensinya dari hal tersebut artinya bahwa bisa saja rentang kadar normal dari obat-obat tersebut atau untuk dalam hal ini rifampicin dan isoniazid pada daerah tersebut bisa saja memang berbeda dengan daerah lain. Untuk itu bisa saja kadar yang diperlukan untuk pada pasien-pasien ini mungkin bisa saja lebih rendah dibanding dengan yang ditetapkan selama ini. Untuk itu tentunya dibutuhkan studi lebih banyak mengingat sampelnya sangat sedikit sekali.
ini hanya memberikan gambaran saja untuk bahan diskusi kita semua bahwa karena ketika dosis tinggi, ketika dengan dosis yang ada efek sampingnya lumayan berpengaruh, maka perlu dipertimbangkan kadar rentang terapeutik masing-masing daerah. Demikian presentasi saya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.